Apa yang menjadi parameter klasifikasi untuk Five Kingdom Classification? Udah kan dijelaskan? Sudah direkam juga? Dibaca atau tidak? Siapa nih? Kaila Putri. Apa jawabannya? Iya Bu, seingat saya waktu itu dari hubungan kekerabatan gennya juga Bu, dari Five filogeni. Kingdom Classification. Five Kingdom. Lima kingdom. Klasifikasi lima kingdom. Itu apa? Nanti baru kita bicara three domain classification. Kemarin sudah Bu Yani tayangkan kan? Ibu, saya izin untuk menjawab. Sebentar. Sebentar. Siapa nih yang mau jawab Karina tadi? Putri, Ibu. Karina Putri. Sebentar Karina. Ada yang ingat tadi? Ada Karina Putri? Ada dua Karina kah? Ada. Iya, Ibu. Oke. Jadi yang satu Karina apa? Panjangnya. Ada panjangnya? Karina aja, Ibu. Karina aja baik. Hanya Karina dengan Karina Putri. Oke. Ya, silakan Karina Putri. Iya, jadi kalau yang pengelompokan 5 kingdom itu kemarin berdasarkan cara memperoleh makanannya, Ibu. Selain itu, sama dia Mhm. jenis selnya, Bu. Ada yang eukariotik, terus ada yang prokariot, terus ada yang multiseluler, sama yang uniseluler, Bu. Oke, baik. Terima kasih Karina. Berdasarkan morfologi dari tipe selnya dan cara mendapatkan nutrisinya. Cara mendapatkannya kenapa Karina? Jadi kalau yang planta itu dia membuat makanannya sendiri, Bu, dengan cara fotosintesis, sedangkan yang animalia itu dia dengan cara mencerna makanan, sedangkan yang fungi itu dengan cara absorpsi, Bu. Baik, terima kasih. Membuat makanannya sendiri. Apa itu maksudnya membuat makanannya sendiri? Siapa nih yang nggak kelihatan? Fadia Hidayati dan Sani ada berdua nih. Ada di mana? Fadia Hidayati dan Sani berdua. Oke, lagi di mana? Iya Ibu, sedang sedang yang izin untuk eh, Oh, destruksi destruksi itu ya? Bu. Iya, Oke, lagi destruksi. Ya, nggak apa-apa. iya Udah. Ibu. Off cam tapi sambil menjawab juga. Bukan berarti destruksi terus nggak menjawab. Orang kuliah kok. Iya Ibu. Ayo, apa tadi pertanyaannya Bu Yani? Membuat makanannya sendiri, apa maksudnya? Kata Karina Putri, tumbuhan dikelompokkan sendiri karena membuat makanannya sendiri. Bikin apa dia? Kata ini, kata siapa tadi? Fadia ya? Hidayati tadi. Kenapa nanyanya ke saya, Bu? Yang ngomong itu Karina Putri, kok saya yang ditanya gitu ya? Kata Karina Putri membuat makanannya sendiri. Mm-mm. Yang lain silakan. Kenapa? Udah pernah Bu Yani dijelaskan juga ini kan? Dikatakan autotrof. Nanti hari ini kita bahas lagi. Dan bisa, oke. Saya tinggalin dulu pertanyaan itu. Three domain classification sekarang. Kalau three domain classification, apa parameternya? Izin jawab, Bu. Arin, silakan. Kalau untuk yang three domain itu classification, dia didasarkan atas ribosomal RNA ini, Bu. Ribosomal RNA. Ribosomal RNA, apakah benar? Eh, siapa? Fajar. Fajar siapa itu? Apakah benar? Fajar? Siapa Fajar? Siapa panjangnya ini? Adik Bu Yani namanya Fajar juga. Jadi saya panggil Fajar. Halo, Fajar, tidak ada? PJ, catat. Dan ada apa? Wajar, tapi katanya tadi lagi di rumah sakit dan sinyalnya nge-lag. Nggak usah kalau gitu. Nggak usah memaksakan kuliah. Kalau lagi di rumah sakit lagi ngapain? Dengan nganter orang tua kah atau siapa? Nggak usah maksakan. Nanti malah apa? Jadi nggak nggak pugu dua-duanya. Takutnya di rumah sakit kan lari sana lari sini harus daftar atau apa gitu atau ke apotik.
Gak usah deh. Beneran ini. Catat aja. Gak apa-apa kan kalian kan punya jatah 2 kali untuk nggak masuk A gitu. Bukan A sebenarnya, tapi diberkatakan izin juga mungkin nggak baik. Mana tadi? Kenapa ribosomal RNA tadi ya? 16S RNA. Karena Fajar nggak ada, Firdaus. Betulkah? Ribosomal RNA? Benarkah? Bu, maaf Hmm, Ibu, saya tidur Bu. kenapa, Fajar? Tadi Lagi di pertanyaannya mana? apa ya Bu? Saya lagi di rumah sakit persahabatan Bu. Iya, ngapain ke persahabatan? Lagi mengantarkah atau kamu yang sakit? Iya lagi mengantar Bu. Repot nggak nanti ngantar siapa? Ngantar orang tua? Ya, Dan nanti mama atau papamu lagi repot, jangan nggak usah itu. Kamu nggak usah kuliah nggak apa-apa. Sambil kuliah sambil mengerti Bu, ngantar ini kasihan. Hah? saya udah tinggal nunggu doang. Cuman di sini jaringannya itu Bu putus-putus. Iya makanya kamu dengar suara saya juga pasti putus-putus ya. Nanti dengar aja dari rekaman. Oke, di off kan aja dulu. Baik, lanjut siapa tadi yang Bu Yani panggil? Firdaus. Iya, Bu. Mm-mm. Jadi Iya. kalau yang saya telusuri itu benar, Ibu. Mm-mm. Kenapa benar? Parameternya menggunakan ribosom. Kok pakai ribosom? Kenapa? Kenapa menggunakan ribosom? Karena Mm-mm. ribosom adalah blok bangunan molekul untuk ribosom, Ibu. Jadi bisa dikatakan Mm-mm. sebagai parameter untuk mengklasifikasikan 3 domain. Karena apa? Sebentar. Oke. Karena apa? Karena apa tadi? Karena Rekamannya nggak struktur dibuka ya? Mm-mm. Ada merekam nggak minggu kemarin teman-teman? direkam, Ibu. Direkam. Terus apakah semua memperhatikan rekamannya? Melihat, di stop, oh nih ngomong ini catet gitu. Saya belum mengirimkan PPT-nya, tapi Anda minta merekam, terus rekamannya nggak didengerin ya. Jadi progresnya kayak gini nih. Saya khawatir banget, khawatir pada diri saya sendiri juga. Karena kalau nanti Anda terlalu jelek, jeblok, nilainya ujian nggak bisa, banyak yang nggak lulus, ketemu lagi nanti kelasnya pasti akan penuh gitu. Ya, tolong tidak menyepelekan. Jadi kalau alasannya kan belum kasih PPT-nya, lah kan kalian ngerekam. Ngerekam tuh bukannya kelihatan ya. Saya tayangkan gitu teman-teman. Kalau gayanya masih kayak begini, sah maju nak, serius. Nggak lagi marah saya, cuman ya udah. Saya bisa pada posisi karena ini adalah pendidikan apa namanya untuk orang dewasa. Saya bisa pada posisi terserah kamu mau belajar atau tidak, yang penting materinya sudah saya berikan. Tanggung jawab kepada Anda sendiri. Bisa, boleh. Makanya dosen ada yang, dosennya kok ngajarin cuma lewat aja. Karena memang begitu, nggak apa-apa. Tapi Bu Yani tidak mau seperti itu. Saya selalu meng-cross, mencek gitu ya. Eh, Setelah diberikan, seberapa jauh yang diserap, masalahnya di mana gitu. Karena apa? Karena itu nanti kepake lagi materinya dan itu biologi. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Maksud saya begitu. Ya, tapi kalau kemudian responnya tidak eh, apa tidak sama, tidak seimbang, ya capek gitu. Jadi akhirnya nanti saya pada posisi saya ngomong aja terserah, nggak usah pakai tanya, nggak usah pakai ini ngomong kasih bahannya terserah mau bisa mau enggak ya nggak apa-apa gitu. Dan itu juga nggak apa-apa. Dosen tuh boleh karena Anda dianggap orang dewasa. Yang nyuruh meminta Anda kuliah di sini bukan kami.
Yang meminta Anda jadi mahasiswa bukan kami. Nah, Anda harusnya begitu memilih menjadi mahasiswa, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Ya, gitu. Saya kan selalu gitu. Kalau enggak nanti nggak banyak yang diserap. Sayang, udah bayar. Kan bayar. Ya, kenapa saya kenceng? Karena saya dulu waktu jadi mahasiswa juga nggak kayak gini-gini amat. Padahal nggak ada komputer dulu. Nggak ada komputer, nggak ada apa. Setengah mati saya belajar. Jungkir balik gitu. Diulang lagi, catatan siapa dipinjem semuanya. Kalau perlu lebih dari satu orang, dilengkapi kok. Ininya beda. Artinya sebagian besar waktu prioritas yang saya gunakan kalau lagi kuliah ya kuliah gitu. S1 ya terutama, kalau S2 udah terpecah karena sudah ada keluarga, sudah ada pekerjaan. Itu nanti Anda akan seperti itu. Prioritas Anda sekarang mungkin mayoritas ya, saya nggak tahu, mungkin ada yang punya prioritas lain selain kuliah, misalnya sambil bekerja, Bu Yani nggak tahu. Tetapi secara umum kalian suruh kuliah, ya kuliah. Fokusnya ke situ gitu ya. Tentu ikut ikut kegiatan iya, tapi kalau kayak gini saya nggak melihat Anda fokus gitu ya. Karena sudah direkam dan ini sudah ditayangkan. Kalau Anda buka rekamannya, Anda dengar Bu Yani ngomong apa. Ini loh, 3 domain, bahasa Indonesia malah saya tuliskan. Apa dasarnya pakai ribosomal RNA? Kenapa kok pakai RNA? Sudah itu, ya. Ini coba, kalimatnya jelas banget. Poin ketiga, klasifikasi 5 kingdom didasarkan pada morfologi organisme dan cara memperoleh nutrisi. Nggak ada yang jawab dengan benar. Gimana nggak saya kesel ya? Enggak, cuma gimana sih gitu. Apa yang Anda lakukan? Ini ditayangkan kan? Dikasih PPT pun belum tentu dibuka, sama aja. Ya, kalau rasa ingin tahunya kurang. Ujian minggu depan saya yang panik tahu. Kalau Bu Yani mau ujian UTS, saya belajarnya 1 bulan sebelumnya. Loh, materinya kan belum selesai, Bu. Memang belum. Materi yang sudah ada dibaca dulu, diurut, diurut. Jadi dibuat jadwal pada minggu em, H berapa? Minggu keempat, 4 minggu sebelum hari H ujian itu sudah baca di bab-bab pertama. Kemudian nanti 3 minggu kurang sudah baca bab berikutnya. Terus sampai ketika hari H semua bab sudah selesai saya baca, bahkan sudah saya ulang. Satu mata kuliah tidak, semua mata kuliah. Ada hasilnya? Ada. Ya, ada hasilnya. Ada prestasi yang saya peroleh waktu saya S1. Ada waktu S3 ya dengan kemampuan masing itu ya. Begitu gitu. Sayang. Ya, ini kan coba sudah ditulis inti dari perkuliahan kemarin. Pasti ada, pasti kalau buka buka rekamannya ini ditayangkan. Masih ingat ya, teman-teman? Dibuka tayangannya, dicatat stop, catat, di stop, dicatat, kayak gitu. Itu belajar buat ujian minggu depan. Ya, mau ujian apa enggak? Kalau enggak, ya udah saya stop aja deh. Saya percuma nih ngomong satu satu topik lagi, berat lagi nanti. Oke, kenapa pakai ribosomal? Udah ada juga tulisannya dalam buat bahasa Indonesia. At least Anda bisa menjawab. Semua ada di semua organisme. Kenapa sih kita repot-repot pakai ini filogeni? Balik lagi ceritanya ke sini. Apa yang Bu Yani ceritakan di sini kemarin? Ditayangkan kan ini kan? Apa yang saya ceritakan? Bahwa makhluk hidup itu sekerabat sampai sekarang. Dilihat dari sisi evolusi. Oleh karena itu Profesor Carl Woese mencoba melihat bisa nggak mengelompokkan berdasarkan kekerabatan. Jadi kalau yang kekerabatan bukan pada Five Kingdom Classification. Tadi kan yang jawab kekerabatan, bukan itu. Kelihatan banget gitu loh, hanya berapa persen. Saya cuma tanya berapa pertanyaan dan beberapa mahasiswa jawabnya nggak ada yang benar. Ketangkepnya paling 30% nih. Capek dong yang ngajarin. Ya, kalau gitu lewat aja deh, saya terserah ngerti apa nggak ngerti, terserah. Seperti itu kah? Nggak enak di saya itu nggak bisa seperti itu gitu, pengennya kalian tahu, berbagi, apalagi ini udah ada ya, kemarin diminta belajar small subunit, large subunit,
Karena ribosom itu ada 2. Kenapa kok 16S tadi? Ada di bagian mana 16S itu? Ribosomal itu ada 2 unit, subunit kecil dan subunit besar. Pada prokariot itu ribosomnya 70S. Pada eukariot di biologi umum harus sudah ada 80S. Yang 70S ini akan terbagi menjadi 2 subunit. Subunit besar dengan subunit kecil. Udah saya ngomong aja, saya nggak mau nanya deh. Subunit besar ada di sini, subunit kecil di sini. Subunit besar 50S, subunit kecil 30S. Kok nggak 70S? Iya, karena dia dipisah. Ketika memisahkan itu ukurannya segini, tapi ketika jadi satu ada yang mungkin melekat atau bagaimana sehingga terukurnya adalah 70S. S ini apa? Cari tahu. Masa masih ngomongin lagi S itu apa? Satuan ribosom itu apa? Oke, di dalam ribosom itu ada eh, RNA. Ya, RNA. Apa itu RNA? Cari lagi, biar nggak mau ngajarin lagi. RNA-nya berdasarkan ukurannya ada yang 5S, ada yang 23S. S itu Svedberg, satuan pengendapan untuk ribosom. Ya. Kalau subunit kecil, RNA-nya 16S. Ini ada gambarnya di sini. rRNA, ribosomal RNA, jelas-jelas tertulis. Ada 23S, ada 5S. Ini adalah yang subunit besar ini. Yang 23S, basa nukleotidanya 2900 pasang basa, kurang lebih. Yang 5S itu 120 pasang basa. Proteinnya ini, L1, L2, L3. Yang subunit kecil, ini subunit kecil, RNA-nya 16S. Basanya 1540 pasang basa, kurang lebih 1500. Emangnya kenapa harus lihat itu? Bu Yani sudah cerita waktu itu yang ini. Dibuka lagi, kalau Anda buka ini kelihatan. Ya kan? Untuk melihat kekerabatan organisme yang satu dengan yang lain, dilihat dibandingkan dengan cara melihat urutan dari basa di dalam RNA-nya. Ini sebagai contoh kalau organisme A urutannya seperti ini. Begitu kan Bu Yani ceritakan? B seperti ini, C seperti ini, dan seterusnya. Ini contoh 12 nukleotida. Kalau 16S ada berapa nukleotida tadi? Nih, 1500. Jadi yang dibandingkan ada 1500 nukleotida RNA pada organisme A dengan B. Bedanya berapa? Kalau dari contoh hanya 12 nukleotida, kita bisa lihat bedanya 3 yang berbeda. 3 dari 12 berapa? 3 per 12 per 4, 0,25. Jarak evolusinya, evolutionary distance, ED, itu 0,25 antara A dengan B. Karena beda 3. Antara A dengan C berapa? Waktu itu kan Benny bilang, coba aja hitung sendiri. Maksudnya, meskipun PPT belum diberikan, Anda bisa buka ini. Nggak ada alasan. Buat apa ngerekam kalau tidak dibuka lagi rekamannya? Ya kan? Oke, dari mana angka-angka ini didapat? Dari cara yang menghitung ini tadi. Tetapi tentu A dengan D, Anda lihat. Bandingkan antara A dengan D. Bedanya berapa? Gitu. Oke, kalau sudah dapat angkanya ini, ya, evolutionary distance, masuk ke dalam program. Nanti akan keluar garis-garis seperti ini. Garis-garis ini yang digunakan untuk membuat pohon filogeni. Ini sudah Bu Yani tanya kemarin, udah pernah lihat belum? Ada yang udah, ada yang belum. Yang belum udah nyari belum? Yang belum lihat kemarin udah sempat cari enggak? Kalau enggak ada kemajuan, percuma. Sudah seminggu, pengetahuan Anda tidak berubah. Ya kan? Kan waktu kemarin Bu Yani tanya nih, ada yang pernah lihat ini? Ada Bu, tapi yang menjawab hanya 1 atau 2 orang.
Saya nggak tahu yang lain itu sudah pernah atau belum, Anda sendiri yang tahu. Nah, kalau yang belum, udah dicari belum? Sehingga setelah seminggu pengetahuan Anda bertambah. Oh iya, sekarang saya tahu gambar ini berasal dari mana. Iya kan? Sudah dilakukan belum? Belum. Ya wes karepmu nek gitu. Mau suruh gimana lagi coba dosennya? Makanya lebih enak kalau ketemu langsung. Ini sudah Bu Yani sampaikan. Masih ingat? Arkea atau Arkebakteria? Arkea, Ibu. Arkea. Kenapa Arkea, Farhana? Kenapa tidak Arkebakteria? Izin jawab, Ibu. Ya. Sebelumnya itu kan awalnya itu Eubacteria dan juga Archaebacteria. Nah, tapi Mm-mm. setelah ditemukan bahwa Archaebacter sendirinya itu merupakan suatu jadi dia tidak termasuk ke dalam bakteria gitu Bu, gitu Bu, pas di compare sama dari segi evolusinya dan juga biochemistry yang terkandung di dalam eh, si Oke. Oke, saya bisa sendiri. tangkap. Iya. Dari segi evolusi maksudnya dilihat dari mananya kok segi evolusi? Maksudnya ini Bu dari oh ya, kalau tidak salah waktu itu Mm-mm. saya lihat ada di materi sebelumnya itu kayak maaf Ibu, seperti fosil gitu Bu, seperti fosil yang fosil Iya, dari bakteri. itu Nah, itu itu fosil stromatolith itu bukan ke sana larinya. Secara sejarah evolusi, dia memiliki sejarah yang berbeda. Ditemukan bahwa Arkea memiliki sejarah evolusi yang berbeda. Ini sebenarnya kata-kata apa sih? Dari sini, Nak. Ya Allah, ya Robi. Ini kan sudah disampaikan semuanya, teman-teman, bahwa ini adalah universal ancestor. Bu Yani udah pernah nulis nih kalau nggak salah. Universal ancestor, nenek moyang bersama. Nenek moyang bersama itu maksudnya ketika melihat gambar ini. Ini cerita Bu Yani itu nggak dari mana-mana kok. Urut semuanya. Cerita saya tuh urut. Diawali cerita ini dulu origin of Earth, pertama kali terbentuk organisme itu adalah diketemukan prokariot. Ya, ini universal ancestor ini maksudnya yang pertama kali. Kemudian setelah dilihat dibuat gambar, ya, dibuat gambar seperti ini, ternyata secara sejarah evolusi bahasa tadi loh ya, bahasa yang tadi. Eh secara evolusi gitu ya, Arkea listriknya sempat mati barusan saya pakai tethering dulu.
Oke, ya, saya tayangkan lagi. Itu menarik kesimpulan, nak, bukan bahasa. Kalau kalian cara belajarnya seperti itu, bahasanya dihafalkan tapi nggak ngerti maksudnya, ya nggak akan nyambung, ya. Oke, dikatakan itu kesimpulan dari gambar ini tadi, bahwa it was discovered that archaea have a distinct berbeda evolutionary history, sejarah evolusi yang berbeda dibandingkan archaea. Gambar ini tadi loh yang menjelaskan, ya. Dari gambarnya ini berbeda sejarahnya karena setelah universal ancestor, untuk archaea dia arah gambarnya itu sama seperti eukarya, ke kanan. Sementara ini ke kiri. Nah, gambar ke kanan ke kiri ini sebenarnya menentukan apa sih? Cerita Bu Yeni tadi apa? Gambar ini datangnya dari mana ngitungnya? Dari yang mana? Siapa bisa jawab? Munculnya gambar ini dengan cara apa? Oke lah, dengan kalimat yang berbeda. Bagaimana gambar ini bisa muncul? Garis-garis yang ke kanan, ke kiri, ke atas, ini ke bawah begini diagonal dan sebagainya. Itu diperoleh dari mana sih? Dari urutan nukleotida dan RNA tadi, Bu. Betul. Setelah dianalisis dengan komputer. Setelah dianalisis dengan komputer, urutan yang perbandingan ini setiap organisme dibandingkan, maka muncul gambar seperti itu. Oleh karenanya, angka ini tadi disebut sebagai jarak evolusi. Jarak evolusinya akan menentukan dia ternyata memiliki sejarah evolusi yang berbeda. Ya, kan kita narik kesimpulannya dari situ dong. Nah, masa Bu Yani harus turun satu-satu? Iya, Anda belajar dari itu ini. Pantesan kalau nulis post, kalau ditanya itu mesti ya apa yang ada dibaca itu tapi nggak ngerti maksudnya apa. That's not right begitu. Ya, benar, tidak tepat seperti itu cara belajarnya. Pahami karena bahasanya nanti bisa saja setelah kita menyukai teman-teman di evolusi berbeda karena tadi gambar cara analisis komputer itu menunjukkan jarak ya. Selain A juga jaraknya cukup jauh. Kok ada di pohon ini namanya pohon filogeni. Ya, ini pohon filogeni atau pohon filogenetic tree, pohon yang dibuat berdasarkan data filogeni. Data filogeni itu tadi data perbandingan nukleotida. Pakai bakteri pakainya 16S, jamur pakainya 17S, sebagainya. Dasarnya adalah motor. Ibu, maaf, suara Ibu putus-putus, Bu. Oke, ini stabil. Bagian mana yang belum jelas, yang putus-putus? Yang Sekarang filogeni. oh, jelas suara Bu ini. Belum, Bu, masih putus-putus sih saya. Oke, saya off dulu sebentar. Ganti. Apakah suara Bu Yani jelas sekarang? Iya, Bu, Lebih sudah jelas jelas. atau tidak?
Iya, lebih jelas, Bu. Terdengarkah suara saya? Belum? Terdengar, Bu. Apakah suara saya jelas sekarang? Lebih jelas? Jelas, Bu. Sudah ya tadi? Saya lanjut. Jadi dikatakan bahwa berbeda sejarah evolusi itu maksudnya kesimpulan dari gambar yang muncul. Gambar ini berasal dari mana? Dari analisis 16S ribosomal RNA. Kenapa kok ribosomal RNA? Ya balik lagi terus gitu. Ceritanya sudah urut. Jadi kalau kalian nggak mengurutkan ya akan buyar semua gitu. Ya, baik. Kemudian karena berbeda maka kita tidak lagi menyebut sebagai arkebakteri itu sudah. Kemudian ada bakteri dan ada bakteri dan eukarya ini. Nah, arkea prokariot. Berbeda dengan bakteri dan eukarya atau eukariot, membrannya maksudnya. Jadi kalau baca itu diurut bacanya. Unlike the bacteria and the eukarya, the archaea have membrane. Ini sedang bicara membran yang disusun oleh rantai hidrokarbon yang bercabang. Ini berbeda dengan pada bakteri maupun eukariot atau eukarya. Kenapa juga dia dikatakan berbeda dengan bakteri? Dia tidak punya peptidoglikan. Meskipun dia punya dinding sel, tapi dinding selnya bukan peptidoglikan seperti halnya pada bakteri. Maka dia bukan masuk kelompok bakteri. Sekali lagi biar ditekankan, dia bukan bakteri. Dia makhluk sendiri, meskipun mirip sama bakteri secara morfologi, tapi dia adalah kelompok organisme yang berbeda. Ya, kemudian silakan nanti dibaca sendiri. Kalau sudah saya kirimkan, diterjemahkan, dipahami. Kalau masih nggak paham dari PPT, buka buku yang lain yang menjelaskan tentang ini. Cara belajar tuh kayak gitu, bukan udah aku nggak ngerti. Ya terus gimana buat apa sekolah? Kalau belajarnya seketemunya gitu. Ya tahu deh udah. Eh, Silakan. Dinding sel, kemudian asam lemak, kemudian polimerase. Ini yang bedakan antara bakteri dengan eukarya. Ini contohnya. Ya, arkea, bakteri dengan eukarya ada perbedaan di sini. Ini harusnya kalau
kalian sudah belajar transkripsi, kalian tahu ada tata box. Apa ini tata box? Area mana? Ini belajarnya di genetika atau di biologi molekuler. Ya, ada yang pernah dengar tata box? Konita mau menjawab? Atau tidak sengaja terbuka? Saya pernah dengar Ibu. Data box. Kalau buka transkripsi, Anda akan lihat di area promotor. Gen itu ada promotor, ada terminator. Untuk eukariot, kita taunya tata box karena TA. Jadi timin, adenin berderet. Antara T dengan A. Dan itu ternyata sama dengan archaea. Tapi nggak sama dengan bakteri. Jadi archaea ini ada beberapa lebih dekat ke eukariot dibandingkan dengan bakteri meskipun ukurannya sama. Oleh karena itu morfologi tidak bisa dijadikan patokan untuk mengelompokkan sesuatu. Oke, di mana saja archaea tinggal atau berada, silahkan dilihat. Jadi sekarang Bu Yani nggak mau lagi dengar jawaban kalau ditanya apa bedanya archaea dengan bakteria. Kalau archaea itu yang hidupnya di tempat-tempat ekstrim, karena biasanya di SMA begitu penjelasannya. Yang hidupnya di tempat ekstrim, Bu. Jadi kalau begitu, kalau tidak di tempat ekstrim namanya bukan archaea. Apakah tepat jawaban seperti itu? Bisa Anda telaah? Tepat? Archaea hidup di tempat ekstrim, di laut garam, di geyser mata air panas, gunung berapi bawah laut, yang panas-panas di kawah gitu, atau di asam sekali, atau kadar garam tinggi sekali. Tempat ekstrim itu archaea banyak ditemukan di situ. Lalu kalau ditanya apa bedanya bakteri dengan archaea? Archaea adalah yang kelompok organisme yang hidup di tempat ekstrim. Begitukah menarik kesimpulannya? Jadi kalau dibalik, kalau gitu kalau yang ekstrim berarti pasti archaea, yang tidak ekstrim pasti bakteri. Akan jadi begitu? Mungkin untuk Siapa mau jawab? Kenapa Farhana? mungkin untuk menarik kesimpulannya tidak hanya bisa disebutkan bahwa hanya hidup di tempat yang ekstrim, Bu, karena setahu saya waktu itu sebelumnya di semester saya lupa di semester berapa pernah dijelaskan juga bahwa di kelompok bakteri bisa terdapat di tempat yang ekstrim juga, Ibu. Jadi tidak hanya archaea saja. Iya, kalau gitu, kalau kita menjelaskan, ya betul sekali Farhana, terima kasih. Kalau begitu, kalau kita menanyakan bedanya bakteri dengan archaea, boleh tidak? Tidak boleh. Sebetulnya, tapi dia betul di tempat ekstrim. Nah, penjelasannya adalah mengapa dia bisa di tempat ekstrim? Karena dia punya DNA atau RNA yang berbeda, materi genetik berbeda. Kalau RNA, kita melihatnya RNA ribosom, RNA itu tentu berasal dari DNA. Karena RNA adalah hasil transkripsi dari DNA. Artinya, dia punya gen, dia punya DNA ya, gennya yang memang beda dengan bakteri. Yang menyebabkan dia jadi bisa hidup di tempat yang ekstrim. Ke situ penjelasannya. Kenapa dia punya gen yang berbeda? Memang tadi di atas berbeda kan? Makanya ketika kemudian dibuat petanya, archaea sama bakteri itu beda. Dan itu diwujudkan dengan perbedaan gen tadi, diwujudkan dengan perbedaan pada dinding selnya, perbedaan pada asam lemaknya, gliserol tadi ikatannya beda. Dengan ikatan yang beda pada asam lemak yang menjadi komponen membran sel, maka menyebabkan dia lebih tahan panas dibandingkan oleh bakteri, lebih tahan di tempat ekstrim. Karena memang dia punya perangkat, punya organel yang tahan terhadap kondisi ekstrim itu. Jadi dia bisa tinggal di tempat ekstrim itu sebetulnya gambaran dari DNA yang dia punya. Jangan dibalik. Kebanyakan begitu. Semua makhluk hidup kenapa DNA dikatakan cetak biru kehidupan, blueprint of life, karena DNA itu yang akan membawa sifat yang menyebabkan organisme akan bisa ngapain. Dia bisa di tempat yang panas banget, di tempat yang asam sekali, bergantung pada DNA-nya. Kalau nggak punya ya nggak bisa. Paham sampai di sini? Maksud Bu Yani?
Kita tidak bisa anaerob. Kita harus aerob, harus pakai oksigen. Tidak punya gen yang menyandikan enzim untuk proses respirasi atau proses perolehan energi secara anaerob. Nggak bisa, untuk nafasnya kita nggak bisa, karena kita nggak punya gennya. Jadi apa yang membuat berbeda, baik morfologi, fisiologi, dan lain-lain, itu dibawa oleh gen. Itu jangan lupa. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti ditanyakan kenapa bakteri sama itu tempat hidupnya berbeda, karena gen yang dimiliki memang berbeda dan itu menghasilkan protein, enzim, membran sel, dan lain-lain yang berbeda. Jadi bukan jawabnya dibalik. Yang ini hidup di tempat panas, yang ini enggak. Bukan itu. Itu berasalnya karena dari genomnya yang memang berbeda. Urutan gennya. Jadi sekali lagi kelihatnya ke sini lagi. Ini tadi. Makanya dibandingkan sekerabat atau tidak. Oke, jelas teman-teman? Nanti silakan ini dibaca lagi. Ini sudah selesai. Saya masuk ke yang hari ini harusnya. Jadi Bian akan ngebut yang hari ini. Itu juga nanti materinya langsung saya kirimkan. Tapi dibaca lagi ya. Sebentar. Ini mana? Udah saya buka belum? Oh, oke. Saya izinkan Anda merekam dengan harapan kalian bisa mengulang lagi, mendengarkan lagi penjelasan Bu Yani, gitu. Di stop, kemudian diulang lagi, di stop, diulang lagi, dicatat di menit keberapa, sehingga kalau Anda mau mencari penjelasan, oh di menit kesekian Bu Yani menjelaskan apa. Kan seperti itu harusnya. Jadi tujuannya direkam buat apa kalau nggak didengerin? Oke, kita masuk ke nutrisi. Setelah kita tahu organisme-organisme, mikroorganisme, Anda sudah belajar mulai dari bakteri, virus, kapang, kemarin ya, kapang, kamir, arkea, bedanya apa? Banyak loh materinya, minggu depan mau ujian, saya yang panik jadinya. Nggak bisa itu dibaca 2 hari, itu nggak bisa. Ya harus sebulan sebelumnya belajar. Setelah kita tahu semua, sekarang kita akan melihat bagaimana dia tumbuh. Apa saja yang dibutuhkan untuk dia tumbuh. Ya, requirement, kebutuhan. Kebutuhan organisme, termasuk semua organisme ya, termasuk mikroorganisme, itu melibatkan ada kebutuhan secara fisik, ya, ada yang chemical, kimia, nutrisi. Kalau kimia itu nutrisi. Fisik berarti faktor lingkungan. Apakah temperatur atau suhu, pH, mungkin kelembaban, mungkin semua organisme. Sehingga tanaman ada yang hidup di daerah yang dingin atau lembab, ada yang kering. Hewan juga begitu, mikroorganisme juga begitu. Ini dicek ya, bisa dilihat. Nah, kita ke fisik dulu, temperatur. Kenapa organisme termasuk kita manusia membutuhkan temperatur tertentu untuk hidup? Punya toleransi. Manusia kalau hidup di tempat yang panas banget, 70 derajat nggak akan bertahan. Ya, apalagi kalau tanpa bantuan. Tidak pakai alat-alat. Di bawah 0 pun juga begitu. Orang bisa ke kutub, orang bisa naik gunung yang Mount Everest yang tinggi yang bersalju sepanjang musim yang salju abadi. Karena pakai perlengkapan semua kan. Kalau biasa aja kayak gini bisa? Gak bisa. Itu tandanya kita nggak tahan. Kenapa? Makhluk hidup punya batasan toleransi terhadap suhu atau juga yang lain. Kalau Anda lihat gambarnya, Anda bisa tarik kesimpulan. Apa yang terutama dipengaruhi oleh suhu? Apa nak? Ini jawab Bu. Kalau yang saya lihat dari gambar itu kan berkaitan sama enzim ya Bu. Kalau enzim kan memang dia itu bisa aktif gitu ketika suhunya optimum. Jadi kalau misalnya
suhunya terlalu tinggi atau terlalu minimum, dia itu nanti bisa rusak denaturasi. Nah, mungkin dari fungsi enzimnya ini bisa mengontrol dari pertumbuhan mikroba gitu, Bu. Jadi kayak seperti manusia jadi kan dia tidak bisa mengontrol mikrobanya dengan sendiri. Nah, jadi dibantu oleh enzim ini, Bu. Jadi manusia punya suhu optimum untuk hidup gitu, Bu. Ya, kita punya suhu optimum untuk hidup karena untuk hidup organisme itu membutuhkan berbagai macam proses atau reaksi kimia yang kita sebut metabolisme. Udah belajar kan metabolisme? Metabolisme itu memerlukan apa? Katalis atau enzim. Kalau enzimnya tidak bekerja, maka metabolisme juga tidak berjalan dengan optimal. Organisme pasti akan terganggu. Sampai di sini jelas? Ya, enzim menjadi kunci penting. Bisa selnya membelah kalau metabolisme tidak berjalan, ya nggak bisa. Replikasi tidak berjalan, transkripsi translasi tidak berjalan atau berjalannya sangat rendah. Ya pasti berbeda dengan ketika dia berada pada kondisi optimumnya. Nah, kondisi optimum setiap organisme tentu beda-beda. Makanya kenapa tumbuhan ada yang di tempat panas, hewan juga begitu. Ada yang di tempat dingin, punya mekanisme juga. Karena enzimnya juga ada yang enzim tahan panas. Nanti kalau kalian belajar bioteknologi, ada proses PCR yang melibatkan polimerase dari Thermus aquaticus, bakteri. Enzimnya tahan panas, 95 derajat masih bisa bekerja. Tapi untuk organisme lain mungkin nggak bisa. Itu yang menyebabkan kenapa ada temperatur optimum untuk kelompok-kelompok organisme yang berbeda. Lagi-lagi bergantung pada DNA-nya. Karena DNA-nya lah yang menjadi cetakan enzim yang dimiliki akan enzim yang bagaimana. Gitu ya kuncinya ya. Baik, jadi reaksi enzimatis menjadi sangat penting. Pada suhu minimum, suhu yang rendah, kita tidak menyebutkan jumlah suhunya enggak atau apa berapa tidak karena ini bicara secara umum. Kalau bicara tanamannya kaktus akan beda dengan tanamannya bayam. Minimum sama maksimumnya akan beda, kan begitu ya teman-teman. Jadi kalau minimum itu ketika reaksi enzimatisnya juga akan turun. Nah, pada kondisi yang terbaik di sini kira-kira suhu yang di sini. Ini suhu nih di bawah ini tentu suhu dari 0 derajat, 10 misalkan, 20, kemudian di sini 30 misalkan. Optimumnya pada organisme ini pada 30 atau sekitar 28 di sini nih. Ini kan 30 atau 27, 28. Di sini enzimatiknya bekerja pada kecepatan yang tinggi. Tapi makin tinggi suhunya makin ke sini, di sini udah ada 90 derajat misalnya atau 100 derajat. Ini gitu ya. Untuk organisme yang bisa di sini optimumnya di sini. Ini 90, berarti dia di sekitar 80 atau 85 gitu. Itu yang maksimal. Maksimal terjadi pada kecepatan yang maksimal, sudah maksimal. Ini meningkat. Ya, optimumnya di sini. Maksimal atau optimum? Maaf. Di sini maksimum adalah di sini. Di sini optimum. Di sini minimum. Ini mulai meningkat, increase. Kecepatannya meningkat terus 30 naik lagi, 35, 40 naik terus sampai tertinggi di 90. Tertingginya maksimumnya 90, tapi optimumnya di 85. Mengerti bedanya? Optimum ketika kecepatannya maksimal. Kecepatan paling tinggi, paling baik. Bekerjanya paling baik di situ di 85. Kok nggak 90? Enggak, 90 udah ngedrop lagi turun nih. Naik sedikit sudah turun. Karena enzimnya
Mungkin terdenaturasi sebagian protein. Kebanyakan organisme titik optimum dengan maksimumnya enggak jauh. Tapi dengan minimumnya cukup jauh karena dia akan naik ke atas. Mengerti sampai di sini? Optimum itu optimal. Kerjanya paling optimal. Di 90 nggak bisa kerja dong, Bu. Bisa, tapi sudah rendah. Sudah tidak maksimal lagi. Semua seperti itu. Ada kurvanya seperti itu. Ya, ada titik optimal. Nah, selain reaksi enzimatis, juga morfologinya dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu rendah, membran selnya akan membentuk jadi gel, kayak Nutrijel gitu. Lebih kental. Pada 90 derajat, protein terdenaturasi. Ya. Sitoplasma membran atau membran sitoplasma membran sel ini kolaps, rusak. Sel akan lisis karena termal, karena suhu yang tinggi. Maksudnya seperti itu ceritanya. Pada suhu 90 itu lisis, rusak. Pada suhu paling rendah 10 derajat misalkan tadi pertumbuhannya tidak bisa tumbuh, grow, cannot occur karena membrannya gel. Membran plasma fungsinya apa? Membran plasma pada mikroorganisme, khususnya ya bakteri di sini kita cerita bakteri, fungsinya untuk apa? Belum dibuka juga kan? Bakteri udah belajar tuh. Di situ ada kapsula, ada membran sel, ada flagella yang kita pernah kuliah. Pasti belum dibaca. Atau udah mau ujian minggu depan. Makanya saya panik jadinya. Kalian anggap enteng gitu ya? Ntar bisa baca. Nggak bisa. Itu dibukanya dikit-dikit. Jadi ketika sekarang saya tanya, apa sih fungsi membran sel untuk transport nutrisi? Cek lagi. Transport dari luar masuk ke dalam. Kalau untuk kalian yang udah tahu, jawab. Jadi Bu Yaninya nggak merasa merendahkan Anda nih, nggak ada yang bisa jawab nih, berarti nggak belajar kan? Jadi begitu kesimpulan saya. Jadi tolonglah Anda menjawab supaya saya tahu. Saya bisa lihat range-nya seberapa gitu. Cara saya salah nggak saya ngajarinnya? Kenapa aku pada nggak ngerti-ngerti? Kan begitu. Saya introspeksi loh. Makanya saya nggak suka online tuh nggak suka. Kayak begini. Bu Yani lebih suka offline. Lebih capek karena maju mundur keringetan. Tapi saya senang gitu karena saya bisa melihat wajah Anda satu-satu, bisa tahu kira-kira mana yang harus saya tekankan. Ya, saya nggak senang disuruh online tuh nggak senang. Itu tadi, coba tolong dicek lagi. Ya, karena dia tidak berfungsi, maka transport nutrisi tidak terjadi, dia nggak bisa tumbuh. Jadi minimum dengan maksimum bisa menghambat pertumbuhan organisme, tapi dengan mekanisme yang berbeda. Jelas teman-teman, itu pelan-pelan dipelajari. Minimum tadi sudah, optimum, maksimum, silahkan dibaca lagi. Maksimum adalah temperatur di atas temperatur tinggi yang pertumbuhan sudah tidak muncul lagi dan rusak gitu ya. Highest temperatur yang bisa tumbuh sampai tertinggi, maksimum tertinggi. Setelah itu dia udah nggak bisa tumbuh lagi. Optimum ketika tumbuhnya paling baik. Oke. Temperatur minimum yang paling rendah dia masih bisa tumbuh. Di bawah itu nggak bisa. Kalau dia temperatur paling rendahnya 10, berarti 0 derajat dia nggak bisa tumbuh. Ya. Tetapi kita lihat mikroorganisme bisa dikelompokkan berdasarkan toleransinya terhadap temperatur. Ada yang disebut psikrofil atau psikrofilik, mesofilik, termofilik, hypertermofilik. Ini juga masuk hypertermofilik, tapi lebih tinggi lagi. Kalau organisme psikrofil, ini dia yang suka akan suhu rendah. Kisaran tumbuhnya di -3, misalnya di sini sampai 12 atau 11 derajat. Psikrofil. Ini minus nih, karena nolnya di sini. Ya, ini pasti minus nih. -2 atau -3 derajat. Masih bisa tumbuh. Ya, kemudian sampai
Maksimalnya ya maksimalnya di sini sampai masih bisa tumbuh mungkin di 9 atau 10, di 10. Di sini dia sudah 11 derajat sudah mati dan nggak ada pertumbuhan di sini. Kalau bacanya bisa kan baca grafik ya. Titik ini berarti sudah tidak ada pertumbuhan karena udah di garis yang sumbu X-nya. Optimalnya di mana? Di 4 derajat. 4 derajat justru dia paling bagus tumbuhnya. 4 derajat itu suhu di mana? Suhu 4 derajat itu kita bisa temukan di mana? Ada yang tahu? 4 derajat? Lemari es, refrigerator itu 4 derajat. Yang bawah, bukan freezer ya. Kalau lemari es yang 2 pintu, di atas freezer, yang bawah refrigerator. Nah, refrigerator itu kisarannya 4, 3 sampai 5 derajat, 4 derajat. Jadi kalau dia ada di makanan, makanannya disimpan di lemari es, bukannya malah tertekan, malah senang dia. Karena dia justru optimalnya di 4 derajat. Tidak semua mikroorganisme terhambat pada suhu lemari es, enggak. Yang si Croflik malah senang. Makanya menyimpan sesuatu di lemari es itu nggak bisa seumur hidup. Dia udah disimpan di kulkas kok masih begini sih, udah 4 hari terus masih berubah. Ya karena dia bisa tahan, nggak mati. Ya, di es batu aja E. coli masih bisa bertahan, tidak hidup, tapi ketika esnya dicairkan akan tumbuh. Kemarin ada nggak yang isolasi pakai es batu? Saya lupa ngingetin. Isolasi pakai es batu. Nanti dilihat, ternyata es batu tuh masih tumbuh. Oke, E. coli. Ya, ini ternyata kita masih temukan di es batu, meskipun dia di sini ada kisarannya sekitar di sini. Ini masuk dalam kelompok mesofilik, yaitu yang tumbuh di area sekitar 10 sampai 45 derajat ini. Oleh karena itu, suhu kamar kita sekitar 25 sampai 27 itu disukai oleh banyak bakteri. Maka kalau Anda simpan di meja saja, kolaknya atau sayurnya tidak disimpan di dalam lemari es, itu rusaknya lebih cepat. Karena mikroba yang tumbuh akan lebih banyak di kelompok mesofilik. Termofilik adalah yang suka pada suhu tinggi, optimal di 60. Ada mata air panas. Ada ketemu bakteri tumbuh di situ, tumbuh loh. Bahkan di 106 derajat. Di atas 100. Lava gunung berapi itu ada bakterinya. Kok tahu Bu? Dari mana lihatnya? Nggak bisa kita ngambil lava. Pakai ciduk, ciduknya meleleh. Pakai botol, botolnya juga meleleh. Karena di 100 derajat. Lihatnya dari mana? Deteksi DNA. Kalau ambil lava gunung berapi, dilihat ternyata ada DNA. Berarti ada makhluk yang hidup di situ. Meskipun kita nggak bisa lihat, nggak bisa numbuhkan. Ada makhluk di situ tumbuh. Apa? Prokariot. Kalau Anda belajar itu, banyak sekali yang bisa diketahui. Ya, makanya belajar nggak cuma yang diberikan di dalam PPT saja, cari tahu lagi, cari tahu lagi. Semakin Anda cari, semakin banyak yang Anda tahu. Oke, ini penjelasannya. Saya tinggalkan yang temperatur, sekarang pH. pH pun begitu. Ada kisaran pH dan ada pH yang optimum. pH range dan ada pH yang optimum. Berdasar itu ada dikelompokkan lagi. Acidofilik suka pada pH yang asam. Optimumnya di pH 1 sampai 4. pH 2, pH 3 ada di mana? Ketemu pH 2 dan 3. Di lambung. Lambung manusia itu pH-nya bisa 2. Asam banget. Kenapa? Fungsinya melindungi. Makanan yang masuk ke kita itu tidak steril. Banyak kuman-kumannya. Dihancurkan di situ dengan adanya asam. Kebanyakan mikroba tidak tahan asam, tapi ternyata ada yang tahan. Bakteri asam laktat, fungi itu tahan pada pH asam. Ya, oke. Sementara darah dan jaringan pada tubuh manusia pH-nya basa, netral ke arah basa, 7,2 atas. Ya, netral lah boleh dikatakan. Ini biologi, jadi belajarnya ke situ ya, Nak. Keasaman atau kebasaan, asiditas dan alkalinitas ini dari suatu lingkungan sangat greatly affect, sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme.
Kebanyakan tumbuh di antara pH 6 dan 8. Kebanyakan. Oleh karena itu, pengawetan makanan biasanya dikasih asam. Sirup yang asam ya. Atau membuat acar dan lain-lain. Acar itu awet. Ya kan? Acar timun awet dibandingkan timun yang hanya dipotong-potong. Karena dia sudah asam. Kalau asam, gak banyak yang bisa tumbuh di situ. Mati. Bukan berarti nggak ada mikrobanya, ada lawang diambil, dicolek, nyomotnya pakai tangan, nggak pakai sendok pun sendoknya tidak steril. Masuk mikroba di situ. Tapi nggak terus jadi busuk. Kenapa? Karena ada asam. Kalau kita tahu ini, maka kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya pengawetan makanan pakai asam. Karena tahu mikroba itu kebanyakan tumbuhnya tidak pada kondisi asam. Sama kayak tadi, menyimpannya orang membuat lemari es karena tahu kebanyakan mikroba tidak bisa tumbuh pada suhu dingin. Dan makanan itu kalau didinginkan dia masih bagus. Tapi bukan kalau suhu tinggi juga dia nggak bisa hidup. Ya kalau makanannya ditaruh di suhu tinggi jadinya mateng. Nggak bisa dimakan. Jadi untuk pengawetan tentu pakai yang suhu dingin. Itu kan dasarnya seperti itu. Jadi nggak belajar sendiri-sendiri, nggak. Apa yang kita pelajari aplikasikan. Tekanan osmosis. Ya, tekanan osmosis itu di dalam dan di luar sel harusnya seimbang. Sama kayak ketika di biologi umum ada mungkin belajar sel darah, tekanan osmosis. Kalau tekanan osmosis di luar lebih tinggi daripada di dalam sel, ya, misalkan bakterinya dimasukkan ke air gula, nyemplung tadi kemanisan yang ada gulanya. Yang terjadi apa? Gulanya masuk, apa sitoplasmanya yang keluar? Apa? Saya nggak perlu tunggu jawaban lagi, percuma. Oke, kemudian ada ini tadi osmotoleran, halofilik, dan lain-lain. Lalu, Waalaikumsalam. Ini silakan dilihat ya, osmolisis dan sebagainya. Berikutnya, lancar Mbak. Macet. Halofilik sama. Ini halofilik berarti kadar garam. Ada yang suka pada kadar garam tinggi, ada yang rendah. Itu sebabnya kadar garam digunakan sebagai dasar untuk pengawetan pangan, ikan asin, dan lain-lain. Kenapa kok orang ngawetin makanan pakai garam? Karena ini dasarnya adalah tekanan osmosis. Apa yang terjadi kalau tekanan osmosisnya berbeda? Silahkan cari tahu. Saya langsung ke microbial nutrition. Kenapa nutrisi penting? Karena tentu untuk pertumbuhan untuk apa? Untuk building block, menyusun tubuh, untuk proses mendapatkan energi. Dua hal yang berbeda. Kalau kita makan sebagai sumber apa? Sumber energi toh salah. Makan itu bukan hanya sumber energi, tapi sebagai sumber nutrisi atau sumber building block, bahan baku. Kalau enggak, kalau cuma buat energi, terus bisa gede dari mana? Selnya bisa nambah dari bayi jadi besar, memangnya tidak dibuat. Sama seperti rumah, yang tadinya 1 kamar, jadi 2 kamar, jadi 4 kamar, jadi tingkat. Itu kita butuh ada batu bata, ada semen, itu namanya bahan bakunya. Mengerti? Nggak cuma energi. Kalau energi itu untuk bergerak, untuk terjadinya proses-proses metabolisme energi. Tapi untuk jadi sel, untuk membelah kan butuh bahan bakunya gitu. Itu tolong dipahami, ya. Oke, dari situ ada makronutrien dibutuhkan dalam jumlah besar, mikronutrien dalam jumlah lebih sedikit. Makronutrien ada CHON, SP, karbon, hidrogen, ini semua sudah ada di biokimia. Kemudian silakan dibaca mikronutrien. Ada makro, ada mikro. Kalau mikro dibutuhkan jumlah sedikit. Makronutrien dibutuhkan dalam jumlah besar karena tadi sebagai sumber energi, sebagai sumber building block, maka dia butuhnya banyak. Di dalam sel ada karbohidrat. Karbohidrat itu pasti ada karbon,
ada hidrat, H2O, maka ada H. Banyak nggak karbohidrat dalam sel? Banyak. Oleh karena itu pasti C itu banyak, H itu banyak, O itu banyak. N banyak? Iya, karena sebagai apa? Protein N. Maka kenapa first six ini ya yang makronutrien itu ingat makromolekul. Balik lagi ceritanya ke makromolekul dalam sel. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada asam nukleat. Tersusun atas apa itu semua? CHONSP. P ada di mana? Di DNA, RNA. Masih ingat? Fosfat. Ya kan? Basa, gula, fosfat, nukleotida. P, maka P banyak. Kalau kita belajarnya dari awal, enak ngikutinya, benar. Tapi kalau hanya menghafal saja pusing kepala. Tapi kalau kita paham, oh iya, karena dalam tubuh itu ada makromolekul, maka makronutrien juga. Lalu ada mikronutrien. Apa mikronutrien? Banyak yang dibutuhkan. Sebentar, ini makronutrien, kemudian mikronutrien itu, oh bukan di sini, masih di bawah. Baik. Makronutrien, karbon, nitrogen, autotrof, bolak-balik ngomong autotrof. Taunya hanya kalau autotrof itu fotosintesis. Tapi apa yang dilakukan di fotosintesis? Menambah CO2, ya kan? C yang anorganik. Jadi autotrof itu mampu menyusun bahan organik dalam selnya dari senyawa anorganik yaitu CO2 contohnya. CO2 itu anorganik. Udah belajar kan biokimia organik dan anorganik? Disusun menjadi senyawa organik. Maka dikatakan dia bisa membuat makanannya sendiri. Kenapa membuat makanannya sendiri? Karena senyawa organik tadi contohnya gula yang akan digunakan nanti dalam proses glikolisis menghasilkan energi, respirasi. Jadi dia menyediakan bahan untuk energinya sendiri. Kita tidak, kita minta dari luar. Makan kentang, makan nasi, makan segala macam, ada karbohidratnya. Organik. Jelas sampai di sini. Autotrof. Membuat makanannya sendiri. Udah pernah Bu Yani sampaikan. Ya. Oke. Kemudian karbon tadi untuk basic structure. Menyusun selnya. Membran sel pakai karbon. Dinding selnya pasti ada karbon. Peptidoglikan mengandung karbon. Kalau bakteri. Kalau fungi, kitin. Ada karbon? Ada karbonnya. Ya. Itu. Untuk sporanya, untuk segala macam. Jadi bukan energi tok. Jangan dipikirkan segala sesuatu orang kalau makan, ya itu untuk apa? Untuk energi. Deh, geleng-geleng selalu Bu Yani. Bukan cuma energi. Sekarang Bu Yani luruskan. Anda makan untuk apa? Untuk energi. Hanya energi? Untuk bahan bakunya harus ada. Oke, sekarang kita ke sini. Autotrof, heterotrof. Sudah dijelaskan barusan, tinggal Anda lihat. Kemudian, berdasarkan sumber karbon dan energi, ya ada karbon, ada energi nih. Kalau energi, ada cahaya matahari, ada senyawa kimia. Sehingga ada kata-kata foto, ada kata-kata kemo. Ini. Kalau sumber energi dari cahaya, maka dia disebut foto depannya. Tanpa kita lihat sumber karbon, kita bisa mengatakan fototrof. Fototrof itu apa? Organisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Maka tanaman itu sebenarnya organisme fototrof. Karena dia pakai matahari untuk sumber energinya pada reaksi terang. Tanaman itu fototrof. Kok bukan autotrof, Bu? Tanaman itu autotrof juga. Lah gimana sih? Bu Yani kok labil? Bukan labil.
Fototrof berdasarkan sumber energinya, yaitu cahaya. Autotrof ini, nah ini berdasarkan sumber karbonnya, yaitu karbon anorganik. Organisme yang dapat menggunakan karbon anorganik disebut autotrof. Jelas sampai di sini teman-teman? Maka tanaman itu adalah fotoautotrof. Lebih lengkapnya tanaman itu fotoautotrof. Foto dari kata-kata sumber energinya cahaya matahari, autotrof dari kata-kata dia, istilah itu dia bisa menggunakan sumber karbon anorganik untuk menjadi atau menghasilkan karbon organik, yaitu gula atau pati. Clear sampai di sini? Ya, gampang kalau tanaman, karena dua dia kelihatan. Kalau manusia memang membingungkan. Kita nggak pakai matahari, kita cuma makan, tapi tetap untuk dua sumber. Makanan itu untuk sumber energi dan sumber karbon atau untuk sumber komponen nutrisi tubuhnya. Jalurnya yang beda. Kalau sebagai sumber energi nanti masuknya glikolisis, keluarnya ATP. Energi dipakai untuk apa? Untuk ngomong, untuk jalan, untuk lari, untuk makan. Even tidur kita pakai energi, ya apa enggak? Terus kalau begitu itu sumber energi. Sumber karbonnya dari mana? Dari makanan juga. Berarti dia makanan itu tadi senyawa kimia. Ya. Oke, dia senyawa kimia. Kalau sumber karbonnya berdasarkan sumber karbon, manusia masuknya senyawa organik tadi, kebutuhan karbonnya. Maka disebut heterotrof. Kita adalah heterotrof, betul. Tapi kita juga kemotrof, betul. Heterotrof dari kata-kata sumber karbonnya adalah senyawa organik, kita makan nasi. Kemotrof dari sumber energinya, bahan organik, nasi juga. Jadi nggak usah bingung. Ya nasi, ya kentang, segala macam, itu untuk dua sumber. Bisa cara bacanya di sini? Maka manusia masuknya di mana? Di foto atau di kemoheterotrof? Kemo, Ibu. Kemoheterotrof. Udah boleh diluruskan. Ini kayak gini lupa lagi kalau nggak Anda pelajari lagi. Ya, jadi mesti dibuka lagi, diingat-ingat lagi. Mikroorganisme itu lengkap. Ada yang fotoautotrof, ada yang kemoautotrof, ada yang fotoheterotrof. Jadi dia heterotrof tapi foto. Energinya dari cahaya, karbonnya dari senyawa organik. Kalau kita nggak dua-duanya organik. Mikroorganisme begitu lengkap dari sisi nutrisinya. Kok bisa balik lagi ke evolusi yang tadi Bu Yani sampaikan kemarin. Dia hidup dari sejak awal bumi terbentuk. Maka ketika bumi berubah, tadinya anaerob, tadi dia begitu ada. Terus sampai ke aerob, dia ada. Senyawa kimia, dia ada juga. Maka mikroorganisme khususnya bakteri secara morfologi tidak beragam. Ya, bentuknya cuma bulat batal. Kurang lebih begitu deh. Kan beda dengan hewan yang macam-macam bentuknya. Aneka rupa. Tanaman juga begitu. Ya, tapi dari sisi nutrisi atau sisi fisiologi, bakteri itu paling beragam. Karena sifat hidupnya yang dari awal bumi terbentuk. Oke? Ada fotoautotrof, ada fotoheterotrof, algae. Ini semua kelompok mikroorganisme ya. Purple and green bakteria itu masih masuk fotoautotrof, tapi beda dengan algae. Nanti kita akan ketemu ketika cerita, oh nggak dengan saya, dengan Budalia berarti. Kemudian foto heterotrof dan seterusnya. Nitrogen. Nitrogen dibutuhkan ya. Kemudian makronutrien yang lain, fosfat. Lalu ada Fe karena disebut sebagai mikro ya. Ini penting karena untuk respirasi sel dan transport elektron. Mikro sekarang. Fe biasanya masuk di sini. Nah, Fe masuk di sini, bukan di sana berarti ya. Fe masuknya di sini, besi. Besi itu sedikit tapi perlu, harus ada. Copper ini tembaga, molybdenum,
seng, besi dibutuhkan oleh organisme. Untuk apa? Ada yang tahu jawabannya? Sudah belajar enzim? Ada kofaktor, ada koenzim. Masih ingat? Buka lagi. Ya, kofaktor itu apa? Koenzim itu apa? Sehingga kita tahu kenapa membutuhkan nutrisi begitu banyak. Ada growth factor, faktor tumbuh, vitamin, purin, pirimidin, asam amino di situ. Baik, ini saya tinggalkan dulu aneka ragam. Nah, sekarang konsentrasi oksigen. Untuk mikroorganisme ada yang harus hidup pada kondisi ada oksigen, yaitu strict aerob. Dia hanya bisa hidup sebagai organisme aerob, butuh oksigen kurang lebih 20%. Strict anaerob, dia nggak bisa ada oksigen. Tumbuhnya pada absence of oxygen, jadi nggak ada oksigen. Nggak bisa tumbuh kalau ada oksigen. Dikasih oksigen dikit mati dia. Kenapa? Enzimnya nanti ada. Ya, enzimnya sangat peka terhadap keberadaan oksigen. Jadi kalau ada oksigen, enzimnya nggak bisa kerja, nggak bisa jalan, maka dia mati. Fakultatif anaerob. Anaerob fakultatif atau fakultatif anaerob sama aja. Tumbuh baik pada kondisi ada oksigen, tapi mampu tumbuh pada kondisi yang lebih rendah tentunya pada kondisi anaerob. Saya ulang pelan-pelan. Fakultatif anaerob. Justru dia bagusnya hidupnya pada aerob. Ini, Bu Enel ngomong di sini. Tumbuh base-nya, tumbuh baiknya justru pada kondisi aerob. Mana Bu? Nggak ada tulisan aerob. Ini loh presence of oxygen, berarti itu aerob. Tapi dia bisa mentolerir, mampu hidup ya pada ketiadaan oksigen, pada kondisi anaerob, pada kondisi yang tidak lebih baik gitu. Jadi bagusnya base-nya dia justru di aerob. Tapi namanya fakultatif anaerob. Iya. Karena kondisi anaerob itu menjadi fakultatif. Fakultatif itu artinya alternatif. Dia bisa mentolerir tapi tidak pada keadaan yang sama baiknya. Sebaliknya adalah ini, aerotoleran anaerob. Tumbuhnya sebetulnya dia bisa baik pada ada maupun tidak ada oksigen. Beberapa mengatakan dia anaerob tetapi bisa mentolerir adanya oksigen. Mikroaerofilik. Mikroaerofilik mau oksigen tapi dikit aja. 2 sampai 10. Kalau yang umumnya dia 20. Kita 20%. Dia mau oksigen tapi sedikit. Sehingga gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada enzim-enzim ini tadi. Saya tinggalkan karena waktunya nggak cukup dan biarkan saja Anda belajar. Yang penting saya kasih lihat. Kalau dia ditumbuhkan di medium cair, maka yang aerob obligat tumbuhnya sukanya di atas, yang dekat dengan oksigen. Yang fakultatif anaerob tadi tumbuh baik pada ada oksigen. Tapi dia di sini bisa, tapi nggak serapat ini. Ini rapat sekali. Tandanya pertumbuhannya best di situ. Tapi di sini dia bisa toleran. Ini yang toleran sama baiknya. Yang anaerob suka di bawah, oksigennya sedikit. Mikroaerofilik di sini. Ke atas banget dia nggak suka, karena banyak oksigennya 20%. Ke bawah banget juga dia nggak suka, karena nggak ada oksigen. Dia mau oksigen tapi dikit aja. Anda akan lihat di sini konten enzimnya. Untuk obligat dia punyanya apa, ini punyanya apa, punyanya apa. Anda cek nanti ke sini. Catat sendiri. Pelajari, bukan dibaca, dipahami. Pakai bahasa sendiri. Kenapa kalau obligat itu SOD, superoxide dismutase. Dan katalase dia positif. Harus punya. Kenapa? Ceritanya ada di sini. Oke. Ujian keluar. Soalnya kalau ujian Anda online, soalnya maka saya lebih nyaman. Karena soalnya bisa jadi banyak, bisa kecil-kecil. Multiple choice.
Baik. Sel apa namanya? Bagaimana masuk ke dalam sel? Nutrisi itu ada passive transport, facilitated diffusion, active transport, dan group translocation. Nih, kalau difusi pasif ini molekulnya kecil-kecil, lewat begitu aja. Ya. Kalau difusi difasilitasi ada protein yang memfasilitasi masuknya nutrisi dari luar masuk ke dalam. Atau dari dalam nanti ada yang dikeluarkan. Ini cek lagi ada uniport, simport, dan antiport. Ini difasilitasi, maka dikatakan facilitated diffusion. Difusi lewat doang gitu, nggak pakai energi, tetapi butuh porter gitu. Ya tapi nggak pakai energi. Oke. Kemudian yang ketiga ini adalah masih masuk facilitated diffusion. Berikut transport aktif. Nah, ini melibatkan energi. Ya. Jadi transport dari molekul terlarut pada konsentrasi yang tinggi misalnya atau melawan gradien konsentrasi. Jadi misalnya konsentrasi di luarnya itu lebih tinggi gitu ya. Di dalam itu lebih sedikit tapi dari sedikit itu mau keluar. Itu namanya melawan gradien. Kayak kita melawan arus. Arusnya dari sana ke sini tapi berenangnya ke sana gitu, ya. Maka dibutuhkan energi untuk maksa supaya dia nyampe. Gitu, ya. Logikanya kan yang banyak akan masuk ke yang sedikit. Tapi ini yang sedikit ini bisa dikeluarkan karena sel butuh mengeluarkan, maka itu harus dikeluarin pakai energi. Oke, kalau translokasi kelompok adalah misalnya di sini, satu kali ini selesai ya, mau memasukkan glukosa. Ini di luar, outside. Ini membran plasma, sitoplasmic membran. Ini di dalam selnya. Berarti di sini adalah inside, ini berarti sitoplasma. Ini sel bakterinya ke sini gitu, bulat gitu, gede sel bakteri. Oke. Sel bakteri ini mau memasukkan glukosa ke dalam sel. Nggak bisa begitu aja ternyata. Glukosa untuk bisa masuk, untuk sampai di dalam sel, dia harus dalam bentuk glukosa 6-fosfat. Padahal di luar cuma ada glukosa. Dari mana fosfatnya? Maka dibutuhkan ada fosfoenol pirufat yang berubah menjadi pirufat, berubah dengan melepaskan fosfat. Kan namanya fosfoenol pirufat. Fosfatnya lepas dengan bantuan enzim 1, HPR, lalu fosfatnya ini tadi ya dilepaskan dari fosfoenol pirufat PEP, biru-birunya lepas P, kemudian dia melalui serangkaian enzim, tangkap oleh enzim, pindahkan lagi ke enzim berikutnya, pindahkan lagi, terakhir dipindahkan ke sini untuk digandengkan dengan glukosa. Gandengnya di sini. Jadi di sini ada enzim. Nah, ada enzim 2. Portirnya tadi bertugas menggandengkan fosfat yang berasal dari fosfoenol pirufat di dalam sitoplasma untuk digandengkan di depan pintu di sini sama glukosa. Sama kalau kayak pengantin mau masuk dikasih kalung bunga dulu, baru boleh masuk. Kan begitu biasanya ya. Kalau lihat kakak-kakak kita atau om tante kita jadi pengantin tuh gitu. Ada yang nerima. Di depan rumah pengantinnya datang, di dalam udah banyak tuh. Ada yang nanti bawa seserahannya, ada yang ini segala macam. Nah, ini seperti ini, translokasi kelompok. Jadi untuk memasukkan nutrisi dibutuhkan serangkaian atau sekelompok senyawa. Penjelasannya ada di sini. Fosfoenol pirufat, enzim 1, HPR, dan lain-lain. Bisa tahu lebih banyak kalau baca pelan-pelan. Buka YouTube. Translokasi kelompok. Tadi group translocation mechanism atau proses. Cari YouTube-nya. Atau cari ininya. Apa namanya? Animasinya. Anda akan ketemu. Oke? Sudah selesai? Oke, bisa di-off-kan rekamannya biar nggak kepanjangan.